Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Bait Kudus. Shalom. Sore hari ini saya percaya yang hadir di tempat ini bahkan juga yang beribadah secara online di rumah pasti membawa sukacita yang lebih. Karena hari ini kita akan bersama-sama merayakan ada satu sukacita, ada satu kasih Tuhan yang selama ini selalu kita rasakan hari demi hari. Kita tidak pernah hidup tanpa kasih Tuhan. Saya mau bagikan satu ayat dalam Ezra 3 ayat 11a. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan kasih setianya bagi saudara dan saya. Dan kasih setianya bagi keluarga kita, kasih setianya bagi kota Solo tercinta, dan kasih setianya bagi negara kita Indonesia. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita yang penuh kasih, hari ini juga hadir untuk menikmati setiap pujian dan sorak-sorai kita? Boleh lambai-lambaikan tangan yang percaya. Saya boleh minta sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita yang penuh kasih. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang penuh kasih. Yang beribadah secara online di rumah bangkit berdiri. Kita mau mengagung-agungkan Tuhan kita yang baik. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh teramat baik. Kasih setiamu dahsyat, berkuasa selama-lamanya, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kami mau mengangkat tangan bagi-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama nyatakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari datang dengan hati bersyukur. Mari datang dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan bersama-sama nyatakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan bagi-Mu Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Yes, Engkau baik Tuhan. Jemaat Bait Kudus, mari kita sama-sama datang ke Bait-Nya yang kudus dengan hati bersyukur, dengan hati penuh sukacita. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, ceritakan kasih setia Tuhan. Amin. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari sama-sama nyatakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Amin. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Dia baik, sangat baik. Setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sungguh amat baik. Lebih lagi Tuhan Bait Kudus, katakan, Engkau baik, sangat baik. Amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang setia. Bermazmur bagi Tuhan kita yang dahsyat. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Sebab kasih setianya untuk selalu
Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sungguh baik, setiamu tak pernah. Lebih lagi nyatakan, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Dia tak pernah berubah. Lebih lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab kasih setianya ya dan amin dalam hidup kita. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tiada pernah terukur, tiada pernah berubah kasih setia Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Dia tetap Allah yang mencintai kita. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan boleh lebih dahsyat bagi Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu. Amin. Panjang dan lebar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Yes, kasih setiamu besar selamanya. Sebab kasih setiamu Tuhan. Kau yang bersyukur, nyaringkan suaramu. Katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Mulut kami butuh bersorak-sorai memuji Engkau, Yesus ajaib. Haleluya. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi kasih-Mu. Jauh tinggi melebihi. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Yes, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Sama-sama kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku. Mulut kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Panggil namanya Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Besar anugerah-Mu. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sebab tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang kali lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Lebih tinggi kasih-Mu Tuhan. Amin. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu besar dan ajaib. Yang sebelah sini, sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji-Mu Tuhan. Mulutku pun bersorak memuji
memuji Tuhan. Mari terus bertepuk tangan sebagai ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih setia Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang nyata. Terima kasih Yesus. Inilah sorak-sorai kami bagimu Tuhan. Inilah sorak-sorai kami atas segala kebaikan-Mu, atas segala kedahsyatan-Mu Yesus. Sama-sama mari satukan hati, mari satukan suara. Kita sama-sama menyatakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun Tuhan pun bersorak memuji Engkau, memuji-Mu. Yesus. Hei, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan pernah berhenti. Takkan berhenti ku memuji. Lebih lagi, mari bersyukur bersama dan katakan, hatiku bersyukur. Amin. Jiwaku Hey, memuji, mulut kami Tuhan bersorak memuji Engkau Yesus, Yesus. Sebab ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. anugerah-Mu, Amin. takkan berhenti Ku sekali lagi, lebih lagi katakan, hatiku mau bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Yesus, Yesus. Oh, ajaib perbuatan besar anugerah-Mu. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Sebab panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Jalannya tak dapat ku selami, Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Boleh sorak-sorai lebih dahsyat buat Tuhan kita yang penuh kasih. Sekarang boleh kasih salam kanan kiri, katakan, Tuhanku penuh kasih, aku mengasihi Engkau, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihiku, dan Tuhan mengasihi setiap kita yang ada di tempat ini. Yang beribadah secara online, katakan sebelah kanan kirimu, Tuhan mengasihimu. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Bahkan satu ayat yang terbesar, satu ayat hafalan, yang saya yakin adik-adik sekolah minggu pun sudah diajarkan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah bukti kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kasih tanpa syarat, kasih yang tidak membalaskan apapun, mengharapkan apapun juga. Kasih tanpa pamrih, kasih yang selalu rela berkorban, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Itulah kasih Tuhan kita yang besar. Mari kita sama-sama mau datang ke hadirat Allah Bapa kita yang penuh kasih. Mari sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi, menyembah Tuhan kita yang penuh kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Lebih dari Bapa di dunia. Amin Yesus Tuhan. Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Engkau selalu menyambutku,
Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan Tuhan, lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Amin, Yesus Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Sama-sama nyatakan terima kasih Yesus Tuhan, Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Amin. Sekalipun Tuhan, sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuang setiap kami Yesus. Kau tak pernah Membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku, amin, tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku, kasih-Mu sempurna Yesus, yang sempurna. Engkau menyayangi setiap kami Tuhan lebih dari ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari apapun Tuhan, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku, kasih-Mu sempurna dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari Bapak Ibu, sama-sama saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, mari kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita memandang hadirat Tuhan yang kudus. Mari sama-sama kita renungkan betapa besar sungguh kasih pengorbanan yang sudah kita rasakan. Kasih yang bahkan mungkin lebih besar dari kasih orang tua kita, kasih pasangan kita,
Ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita tanpa syarat. Apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, Dia mengasihi, Dia menerima kita. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap setia-Mu. Terima kasih buat setiap cinta-Mu. Engkau mengasihi setiap kami Yesus. Engkau mengasihi tanpa syarat. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama mari kita pujikan lagu ini. Katakan Engkau mengasihiku Bapa Yesus Tuhan. Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku kasih-Mu tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku, kasih-Mu sempurna Tuhan. Yang sempurna Kau menyayangiku. Terima kasih dari yang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Bait Kudus, katakan dengan sepenuh hatimu. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku. Kasih-Mu tak pernah berubah, tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau menyayangiku tanpa syarat apapun, tanpa apapun Tuhan. Kau menerima aku apa adanya, dengan segala kekuranganku, dengan segala kelemahanku. Bahkan saat ku mengecewakanmu, kasih-Mu tak pernah berubah. Bahkan saat ku menyakitimu, Kau masih setia. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu nyata Tuhan. Kasih-Mu ajaib Yesus, tiada tergantikan, tak pernah berubah. Kasih-Mu dalam hidupku tak pernah berakhir. Setia-Mu bagiku, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu. Penuh kasih setia, penuh kebaikan. Kami angkat hati kami memuji kebaikan-Mu, memuji kasih setia-Mu Yesus yang tak pernah berubah. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu, besar kasih-Mu Tuhan nyata bagiku. Inilah setiap pujian kami, inilah sembah hormat kami Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu, bagi kebesaran-Mu, kami memuji kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengagung-agungkan kebaikan-Mu Yesus.
Kami mengeluh-elukan kasih sayang-Mu yang tiada pernah berubah. Haleluya. Hiralarama ya rabalaraba ya rabalarase. Hiralaraba ya rabalarase. Hiralaraba ya rabalarase. Kami bermazmur bagi kasih-Mu, kami bermazmur bagi kesetiaan-Mu, kami bermazmur bagi kebaikan-Mu, kami bermazmur bagi kebesaran-Mu, kami bermazmur bagi kedahsyatan-Mu, kami bermazmur bagi keajaiban-Mu yang nyata, Yesus. Haleluya. Mari terus bermazmur bagi Yesus Tuhan, sebab Dia setia, sebab Dia baik. Tiada duanya, tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu tak pernah berkesudahan. Kau mengasihi kami, cinta-Mu tak pernah berakhir, tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami bagi Allah Bapa kami yang setia. Kami mau menaikkan hormat kemuliaan kami bagi Tuhan kami yang setia. Haleluya Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta bagi kami Yesus. Amin. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia, Kau setia. Lebih dari setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia Yesus, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, yes, Kau Tuhan yang setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari jemaat, sama-sama kita akui Dia yang dahsyat. Bapa,
Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami aman dalam dekapan kasih-Mu. Lebih dari harta kalah segala. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Dengan segenap iman-Mu, akui kedahsyatannya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Amin. Kasih-Mu selama-lamanya tiada pernah berubah. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan. Engkau Allah Sang Maha Pemberi. Engkau Allah Sang Maha Penyembuh Tuhan. Kesetiaan-Mu yang memulihkan setiap kami. Kesetiaan-Mu yang menguatkan Tuhan. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Mari kita sama-sama bersatu hati. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab kami percaya Engkau setia Tuhan. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau yang menyediakan. Engkau yang menguatkan Tuhan. Kesetiaan-Mu yang memampukan kami. Yesus. Amin. Bapa, Kau setia. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Tunjukkan kasih setiamu. Dulu, sekarang Tuhan, selama-lamanya tiada pernah berubah. Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Amin. Yes, kami bersyukur punya Tuhan yang setia Tuhan. Cepat, lebih lagi bagi Tuhan kita yang setia. Angkat suaramu. Oh, Kau menyediakan. Amin Tuhan. Dia setia. Oh, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Sungguh Engkaulah yang lebih setia atas hidup kami, Tuhan. Amin. Sungguh Engkaulah yang lebih setia atas setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Amin. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami punya. Amin. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur, hanya ucapan syukur dan ucapan syukur yang terus kami naikkan di hadapan Engkau. Sebab kami tahu betapa baiknya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau bekerja atas segenap hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sore malam hari ini kalau kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa berdiri sampai saat ini karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sebab itu terus kami naikkan syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, saat sore malam hari ini kalau kami boleh membawa setiap pujian penyembahan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan semuanya itu boleh berkenan dan semuanya itu boleh menjadikan kesukaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih jauh lagi Tuhan, ampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa kami manusia yang sering kami menjauh dari Engkau. Sebab itu Tuhan, sore malam hari ini kami hanya butuh kasih karunia-Mu, kami memerlukan anugerah-Mu, kami butuhkan jamahan dan urapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau kami mau belajar bersama-sama, kami mau mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menegur setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di antara kami. Kami percaya pengertian kami terbatas, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dan mengerti. Kami percaya kekuatan kami terbatas, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kami dimampukan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan malam hari ini, saat ini ketika kami boleh duduk diam tenang menikmati firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami naikkan syukur atas semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sekali lagi salam. Jadi salam, selamat malam saudaraku yang terkasih. Malam hari ini atau sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, mahkota pemenang. Namun sebelum kita belajar, kita mengingat dulu flashback di minggu kemarin. Kita sudah diajarkan tentang kasih yang tanpa, apa saudara? Sudah lupa? Kasih yang tanpa amrih boleh, kasih tanpa syarat. Ya, saudara-saudaraku, pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan kasih itu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Ya, oh hari ini, seminggu ini saya lupa melakukan kasih. Lakukanlah kasih itu. Jangan jauh-jauh melalui keluarga Anda, kemudian melalui lingkungan Anda. Ya, lakukanlah kasih. Walaupun mungkin ya input yang kembali kepada kita itu tidak baik. Tetapi saya ingin katakan kasih yang tanpa syarat tidak pernah memandang seperti itu. Ya. Walaupun dalam kondisi mungkin kita tidak enak, tetapi kasih yang tanpa syarat juga tidak memandang yang seperti itu. Terus lakukan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Saya percaya setiap kita yang melakukan kasih dengan sungguh-sungguh, saya percaya setiap kita dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ada bagian berkatnya yang akan kita terima. Saya percaya, saudara, ada berkatnya yang akan kita peroleh. Ya. Kita dimampukan banyak perkara, mungkin terobosan-terobosan baru akan Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Asalkan satu kuncinya, setia lakukan firman Tuhan. Ya. Saudaraku yang terkasih, kembali lagi ke tema kita, sore ini kita akan belajar tentang mahkota pemenang. Sebelum lebih jauh lagi, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita ada di bulan Maret, nanti di penghujung bulan ini, kita akan memperingati hari raya, yaitu pertama hari raya, apa saudara? Hari raya Jumat
Jumat Agung. Memperingati apa sih? Kematian Kristus. Ya. Kemudian setelah itu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, berarti 2 hari raya toh? Betul enggak? Nah, ya. Ada berapa hari raya kita? Seluruhnya 1 tahun ada berapa? Kalender Kristiani, kalender Kristen ada berapa hari raya? 4, 3, 2, 1. Duor. Ada 5 ya, ada 5 sudah. Ya, sudah nanti lihat baik-baik ya. Natal, ya toh. Kemudian setelah kelahiran Jumat Agung, setelah Jumat Agung kebangkitan, setelah kebangkitan kenaikan, setelah kenaikan Pentakosta. Sudah berapa sudah? Ya sudah 5 ya. Ingat baik-baik, kalau itu enggak ngerti, enggak hafal, ya enggak tahu nanti gimana. Ya kita ngajarkan pada anak kita, betul enggak? Ya, kalau ditanya kepada anaknya, Pak, hari raya kita ada berapa? Oh ada 3 dek. Setelah dijawab besok salah ternyata. Oh papa ini loh ngasih jawaban salah. Malu enggak kira-kira? Iya itu. Ya, maka kita perlu belajar. Ya, tidak ada salahnya belajar itu tidak mengenal usia. Amin. Amin. Belajar bisa di mana-mana, saudara. Saudara mungkin sedang masak, belajar bisa. Ya, banyak perkara, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, jadi di bulan ini kita akan memperingati Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, berpijak dari perkara ini tentunya dari kematian Kristus itulah, dari perkara inilah kita bisa mendapati, kita bisa menjumpai yang namanya kemenangan. Ya. Dari perkara inilah ketika Kristus itu disalibkan, Kristus mengalami kali dalam Paskah itu, saudara, ketika Kristus mati, kemudian Kristus bangkit, saudara, di situ ada yang namanya kemenangan. Ya. Saya percaya siapapun kita, saudara, siapapun kita pasti suka dengan yang namanya menang. Amin. Pernah mengikuti perlombaan? Pernah? Iya, minimal 17 Agustus tingkat RT kan begitu ya. Ya. Adakah setiap kita mengikuti perlombaan itu pengennya kalah? Enggak ada. Maupun tingkat RT sekalipun ataupun lomba dalam keluarga mungkin kakak dengan adik pasti pengennya menang. Walaupun hadiahnya masih dalam janji-janji ya. Ya. Semuanya pengen yang namanya memperoleh kemenangan. Ya. Saudaraku yang terkasih, mungkin kalau kita melihat banyak sekali perlombaan, saudara bisa melihat ya banyak ada mungkin pekan apapun ya saudara. Ya. Mungkin perlombaan badminton kayak sepak bola kayak. Ya. Endingnya adalah mereka pengen mendapatkan sebuah kemenangan. Ya. Saudaraku yang terkasih, lebih daripada itu mungkin kalau kita melihat ada pertandingan ya Ratu Sejagat atau mungkin ya apa itu namanya Miss Universe. Endingnya juga mereka tidak ingin kalah, semuanya pengen menang. Ya. Dari negara ini kalau saya perhatikan cantik-cantik semua, nggak ada yang jelek, walaupun kulitnya ireng, gitu. Tapi juga masuk kategori cantik, saudara. Gitu. Pengetahuannya luar biasa, semuanya yang masuk dalam ajang Miss Universe itu enggak ada yang bodoh, semuanya pintar, pengetahuannya mereka brilian. Tetapi hanya satu yang akan memperoleh yang namanya kemenangan, yang akhirnya mereka akan mendapatkan sebuah penghargaan dan tentunya ada mahkota. Ada mahkota enggak Miss Universe itu? Ada ya. Ternyata di samping dia mendapatkan mahkota, ternyata juga mereka setelah itu mendapatkan tugas tanggung jawab yang tidak ringan. Ya, betul enggak? Ya. Saudara-saudara yang terkasih, sama dengan kita hidup di dunia ini sebenarnya seperti sebuah perlombaan. Saudara dan saya seperti ajang di dalam perlombaan di mana kita semua yang ada di dunia ini adalah peserta yang ikut di dalam perlombaan. Endingnya kemenangan yang kita inginkan adalah kita semuanya pada akhirnya ingin bersama-sama masuk surga. Enggak ada orang yang bercita-cita masuk neraka sekalipun itu dukun dengan ilmu gelap. Semuanya pengen masuk surga.
Karena itu Tuhan katakan dalam firman-Nya, berlarilah sedemikian rupa supaya kamu memperolehnya. Artinya ada perjuangan yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu lakukan, sehingga pada akhirnya kemenangan itu menjadi bagian kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, engkau menjadi Kristen, engkau saat ini percaya kepada Kristus. Namun jika engkau mempermainkan imanmu, saya percaya ada waktu, ada masa, ada peluang untuk membuat iblis menggocok kamu, peluang untuk kamu bisa pergi dari Kristus. Karena itu belajarlah tetap setia. Amin. Belajarlah tetap setia dalam satu kondisi apapun. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara mahkota, apa yang dipakai oleh Kristus? Kristus memakai mahkota yang namanya mahkota duri. Bukan dibuat dari, mungkin saudara pernah melihat putri malu. Ya, putri malu itu ada durinya enggak? Ada. Tetapi putri malu ini durinya tidak beracun. Tidak beracun, saudara. Ya. Tadi pagi saya sempat ingin membuat mahkota duri dari pohon mawar, ya. Batang mawar itu kan ada durinya banyak. Saya coba lengkungkan, saya potong, sudah potong saudara. Tetapi tangan saya terlebih dulu kena durinya, akhirnya saya buang, nggak jadi. Kenapa? Ternyata sakit, sudah saya buang. Nggak mau, apalagi nanti saya lengkuk, jebret pas rail ya repot saudara. Ya toh, jebret itu pasti sakit itu. Kena durinya ternyata sakit. Ya, apalagi yang dipakai oleh Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Yohanes 19 ayat 1 sampai 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ya, terima kasih. Ayat 3, ayat 2, saya ulangi. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang dialami Kristus ketika dia masuk di dalam masa sengsara, ketika Kristus ditangkap, ketika Kristus harus diadili menghadap Pilatus, dia harus mengalami perkara ini. Saya percaya yang nampar itu bukan satu orang. Saudaraku yang terkasih, kadang terjadi di tempat kami karena namanya di dunia militer, kadangkala apalagi kalau sedang terjadi kesalahan ya toh, yang mempermalukan satuan, kadangkala yang salah itu rame-rame semuanya coba pukul satu-satu ya. Ya, kalau orang 50 suruh mukul satu-satu, kira-kira gimana yang dipukul? Tumbang enggak? Tumbang. Saya percaya prajurit ini pun mempunyai fisik yang kuat ya, untuk nampar Yesus. Saya percaya tidak hanya nampar, mungkin juga ada yang memukul Yesus. Artinya apa? Tamparan, pukulan itu sudah diterima, sudah dialami oleh Kristus ketika dia harus menebus saudara dan saya. Mahkota duri yang dipakaikan Kristus ini terbuat dari yang namanya tumbuhan Sisyphus spina Christi. Ya. Durinya sangat tajam dan beracun, saudara. Ya. Durinya sangat tajam dan beracun. Ya. Sehingga saudara, ketika itu dibuat bukan gede, tetapi lebih kecil dari kepala, sehingga ketika dipakaikan kan dipaksa untuk dituncepkan, saudara. Kira-kira kalau kepala saudara, oke lah saudara memakai bandonya pakai duri, kira-kira bagaimana? Ben kenceng kok, tuncep ke selep. Kira-kira gimana saudara? Saudara, meringis enggak kira-kira? Saya percaya saudara selama pakai itu, saudara akan kesakitan. Ya. Luka itu kena keringat, perih enggak? Perih enggak? Perih loh saudara. Kepedihan seperti ini sudah Kristus alami.
Sudah Kristus terima, demi siapa? Demi saudara dan saya. Ya. Tetapi ada sesuatu yang menarik dari pohon ini, saudara. Pohon Sisyphus spina Christi ini ternyata juga pohon yang dipakai, yang dirajut menjadi mahkota duri dan dipakaikan di atas kepala Yesus. Ternyata juga memiliki buah yang kalau buah itu matang bisa dimakan. Dan juga ternyata bahwa bunganya itu menjadi menjadi satu-satunya alat untuk membuat madu. Artinya ternyata pohon ini selain berduri dan ada istilahnya sesuatu yang tidak bagus, di luar itu juga pohon ini menghasilkan sesuatu yang baik. Kristus sudah terima itu mahkota duri. Hari ini engkau yang berkata aku sering sakit pusing, Kristus sudah terlebih dulu pusing karena mahkota duri. Hari ini engkau imani semuanya sudah diambil oleh Kristus. Amin. Amin. Hari ini ketika engkau berkata aku menderita, Kristus sudah terlebih dahulu menderita. Karena itu berkata Kristus tahu jalannya bagaimana saya harus melewati perkara ini. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih, ketika Kristus harus memasuki yang namanya Via Dolorosa, ya. Ketika Kristus dipakaikan yang namanya mahkota duri, ketika Kristus harus memikul salib, di mana salib itu bukan sesuatu yang mungkin seperti saudara lihat untuk pajangan ketika mungkin di masa-masa atau Paskah yang terbuat hanya sebuah potong kayu yang ringan, tetapi pada masa itu bahwa salib itu terbuat dari kayu yang berat dan Kristus harus pikul itu. Dia harus pikul salib itu sampai ke Bukit Golgota, setelah sampai dia harus dipakukan di salib itu. Artinya penderitaan yang cukup berat. Bahkan kalau saudara membaca kan di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa, peluhnya seperti tetesan darah. Artinya apa? Itu menunjukkan tingkat manusia ketika mengalami tekanan yang begitu berat. Ya, mungkin ada pori-porinya yang pecah sehingga mengeluarkan tetesan darah yang bercampur dengan keringat. Tingkat stres yang sangat-sangat luar biasa. Itu hanya untuk saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, ketika Kristus harus dilempar ke sana, lempar ke sini, ketika ditangkap, diadili oleh imam besar Kayafas, ya, kemudian dihadapkan kepada Pilatus, karena Pilatus tahu bahwa Kristus atau Yesus ini dari Galilea, karena itu dikembalikan, serahkan Herodes, karena raja wilayahnya adalah Herodes. Tetapi begitu ketemu dengan Herodes, kembalikan ke Pilatus. Artinya apa? Dilempar sana, lempar sini, tetapi satu tujuan, pada endingnya Tuhan hanya berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Kata yang sangat menarik. Kata yang sangat luar biasa. Tuhan berkata, sudah selesai. Dan disitulah Yesus menyerahkan nyawanya. Seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama sepakat bahwa ketika Yesus disalib, akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Sebab jika Yesus tidak menyerahkan nyawanya, maut pun tidak berkuasa atas Yesus. Karena itu Yesus menyerahkan nyawa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kusurahkan nyawaku. Dan disitulah Yesus mati. Tetapi lihat, 3 hari kemudian Kristus bangkit. 3 hari atau berapa? 2 hari, saudara? 3 hari atau 2 hari? Ya, hitung saudara, hitung coba. Jumat ntar jam berapa Kristus meninggal? Jam 3. Kita jam 3. Bangkitnya hari Minggu siang atau Minggu sore? Minggu pagi-pagi. Ada 3 hari enggak? Secara waktu memang itu tidak memenuhi kriteria 24 jam.
Tetapi kalau kita secara hitung harinya, ya sama saja. Kemarin saudara ke Semarang, apakah saudara akan tanyakan, oh saya hanya 2 jam? Tidak, tapi pasti saudara berkata, kemarin saya ke Semarang. Betul enggak? Kira-kira hampir seperti itu penjelasannya. Jadi hari Jumat dihitung 1 hari, walaupun itu hanya jam 3. Hari Sabtu, hari Minggu, walaupun pagi-pagi, tapi itu sudah masuk di hari Minggu. Dan Yesus bangkit. Di dalam kebangkitannya itulah menunjukkan kemenangan bagi saudara dan saya. Apa yang dikalahkan Kristus? Di dalam kebangkitannya itulah sesungguhnya Kristus sedang mematahkan yang namanya kuasa yang selama ini itu menjadi problem dalam kehidupan manusia, yaitu berkaitan dengan maut. Sebab perkara ini menjadi problem yang besar dalam kehidupan manusia. Ya. Karena itu Kristus mematahkan itu, karena itu siapa yang percaya di dalam Yesus Kristus sampai kepada akhir hidupnya, dia akan menikmati yang namanya kehidupan dan dia lepas dari maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Iya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab inilah problem manusia. Sebab inilah persoalan manusia. Ya. Karena maut inilah manusia menjadi terpisah dengan Tuhan. Ya. Yang pada endingnya manusia pasti masuk neraka. Tetapi karena Kristus inilah maut dikalahkan, maut dipatahkan, sehingga kemenangan itu terjadi. Mahkota duri itu diubah menjadi mahkota kemenangan. Amin. Dan kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya di dalam Yesus Kristus, ada satu hal yang luar biasa yang Alkitab tuliskan. Kita yang percaya anak-anaknya dikatakan adalah kita adalah lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita baca dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba kesembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 37 mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang memberikan kemenangan bagi kita? Ya, karena Kristus yang mengasihi engkau dan saya. Karena Kristus yang mengasihi engkau dan saya. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara, perkara-perkara ini mungkin terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu ada dalam hidup kita. Ya. Penindasan ada dalam kehidupan manusia. Kesesakan ada, penganiayaan ada. Kelaparan, halo, hari ini saudara lapar? Kelaparankah? Hari ini sudah tidak bisa makan? Semuanya bisa makan toh? Amin? Amin? Ya. Atau penganiayaan. Hari ini engkau percaya kepada Kristus, apakah engkau dianiaya karena imanmu? Mungkin ada beberapa orang ya karena imannya kepada Kristus mengalami aniaya. Tetapi hal itu diizinkan Tuhan. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Tuhan mengerti kekuatan kita.
Enggak, itu Tuhan izinkan terjadi kepada mungkin beberapa orang yang percaya. Dan itu supaya menunjukkan bagaimana percaya kepada Kristus itu bukan berbicara di dunia ini saja. Tetapi bagaimana dia ingin mengikut Kristus yang endingnya dia tahu bahwa keselamatan itu sudah menjadi jaminan hidupnya. Kemenangan itu sudah menjadi jaminan hidupnya. Perkara-perkara ini mungkin bisa terjadi dalam diri kita. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwa kasih Kristus itulah yang membuat kita bisa mengatasi, bisa melalui setiap persoalan, setiap permasalahan, setiap pergumulan yang harus kita hadapi. Amin. Dan itulah kita lebih dari pemenang. Saudaraku yang terkasih, ketika kita sedang mengalami perkara-perkara pergumulan, saya tahu bahwa manusia itu tidak lepas dari persoalan dan pergumulan. Betul enggak? Ada yang tidak pernah mengalami pusing karena kehidupan? Halo? Semuanya ngalami. Ingat, mahkota duri itu sudah diambil oleh Kristus. Amin? Amin? Kadang persoalan yang membuat kita mumet itu kita sendiri kadang-kadang. Ya, kita otak-atik gadok, tapi akhirnya orang gadok, akhirnya kita jadi pusing. Gitu. Kadang-kala kan begitu toh yang terjadi, suatu permasalahan pergumulan terjadi, persoalan terjadi, coba kita otak-atik sampai mumet dewi. Padahal Tuhan berkata, mari kepadaku engkau hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ngerti saudara? Ayat itu tahu? Tapi kan pas ada masalah lali ayat ini, betul? Iya, itu saudara. Karena itu jangan lupa ayat ini saudara ya. Ya. Ketika ada problem, persoalan, pergumulan, jangan kemana-mana dulu. Tekuk lututmu, cari Tuhan. Amin. Atau cari siapa? Halo, wah iso nolong aku enggak? Waduh ini saudara. Ya. Padahal ayat ini jelas berkata, mari kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Yang terjadi, tidak tahu kita kemana. Ya, saudara silakan jawab sendiri. Ya. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi dalam Roma 8 ayat 37 itu mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Dan tentunya mahkota kemenangan disediakan di dalam hidup kita. Amin. Tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita masih ada loh di tengah dunia, kita masih hidup. Ya loh. Kita masih hidup, semuanya kita sedang ngantri nih dipanggil Tuhan. Kita sedang ngantri nih satu-satu. Nanti ketika rumah kita sudah jadi, oh rumahmu sudah jadi, balik nak. Amin. Tuhan, kita tanya, Tuhan rumahku tingkat ora ya? Tanya saja sama Tuhan. Karena itu kita perlu setia. Kita perlu setia. Lalu apa yang harus kita perbuat? Yang pertama adalah harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, kira-kira kalau saudara membaca hal ini yang melakukan Tuhan atau kita? Dari pihak manusia. Dari kitanya yang harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang harus menguatkan iman kita. Bukan Tuhan yang lakukan, ini kita yang lakukan. Ada bagian Tuhan yang akan lakukan dan juga ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ini bagian kita. Mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali kepercayaan kalau saudara melihat. Banyak sekali yang berbelok-belok. Kristen adakah yang enggak berbelok? Ada saudara. Banyak Kristen mulai berbelok-belok. Ajaran-ajaran Kristen sudah mulai ada yang menyimpang sana ke sini. Sudah ada saudara. Karena itu saudara kembali harus belajar firman Tuhan. Amin. Supaya ketika ada pengajaran yang berbelok saudara mengerti, memahami. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ini satu perkara yang memang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Apalagi zaman-zaman sekarang. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan yang membuat kita
akan semakin jauh. Percaya kita semakin luntur pada Tuhan. Saudara berdoa, minta berkat, minta wah nggak rampung-rampung. Saudara buka. Hari ini saudara mau pinjem, mau hutang, pinjol itu banyak sekali, betul nggak? Ketak-ketik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, cair duitnya. Begitu bayar, ngumet maneh. Nah, ya saudara, saudara perlu, mari kita terus menguatkan percaya kita pada Tuhan. Amin. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kesanalah orang benar, ini merujuk kepada orang-orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Orang benar ini dianggap adalah orang yang salah hidupnya. Orang yang mengerti, orang yang menyembah kepada Tuhan Allah. Kesanalah dia percaya, kesanalah dia mencari Tuhan. Kesanalah dia menaruh percayanya kepada Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, kalau berbicara menara, ini juga ada kaitannya berbicara yang namanya benteng perlindungan. Sebab menara dibuat pasti di situ juga perlengkapannya ada benteng perlindungan. Menara ini adalah sebuah pengintaian, saudara, untuk tempat berjaga. Artinya ketika engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan selalu berjaga-jaga menjagai engkau. Bukan berarti Tuhan menjadi satpam bagi kita, bukan. Tetapi inilah yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu dan hidupku. Ada lagunya. Nama Yesus, menara yang kuat. Lagi. Ragu-ragu nyanyinya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saudara, ingat baik-baik bahwa nama Tuhan, nama Yesus adalah benteng yang kuat. Karena itu kalau terjadi problem, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, jangan kemana-mana dulu. Lari kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini mungkin amin. Ya. Saya percaya di rumah nanti amin. Ya. Di rumah ketika ada problem tetap amin. Cari Tuhan. Haleluya. Kan gitu ya. Ya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam pasal ayat yang ke-11, Amsal 18 ayat yang ke-11, ada sesuatu yang mungkin bisa kita jadikan pembanding, saudara. Ya. Inilah sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita. Di Amsal 18 ayat 11 dikatakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Bukan berarti semua orang kaya mengandalkan hartanya, tidak. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya, menurut dia orang kaya itu. Yang hari-hari ini saudara bisa lihat atau terjadi, yang hari-hari ini mungkin kita bisa temui, banyak orang hari-hari ini sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sedang mengandalkan kemampuannya, sedang mengandalkan hartanya, sedang mengandalkan banyak perkara dalam dirinya. Aku punya duit, aku punya uang, aku bisa beli. Betul enggak? Apa yang kamu urusan dengan saya cari jaksa atau kita cari lawyer, bisa enggak? Bisa. Tapi saudara perlu tahu, saudara tanda tangan dengan lawyer, saudara cetet 25 juta. Itu bukan uang yang sedikit loh saudara. 25 juta, itu uang yang banyak. Kalau saudara ingat hari ini beras sedang mahal, 25 juta saudara belikan beras, dapat pirang karung. Saudara bisa berbagi, amin. Amin. Karena itu carilah Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan kita, amin. Tuhan itulah lawyer kita. Tuhan itulah pembela kita.
Tuhan itulah yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena itu mari, engkau punya harta boleh. Anak Tuhan punya harta boleh. Tetapi jangan andalkan hartamu. Andalkan Tuhan. Taruh percayamu lebih lagi kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita kerjakan adalah mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah dan cobaan. Mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah dan cobaan. Oh, gedang wong pakel, Pak. Apa itu? Gedang wong pakel. Ngomong gampang, ngelakoni, iya memang betul saudara. Memang perkara dengan Tuhan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kadangkala kita diajak kepada suatu momen yang sepertinya itu mustahil. Yang sepertinya itu sudah tidak ada jalan keluarnya. Itulah hidup kita. Sekali lagi saya sering katakan, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Kadangkala kita diajak, hati kita ini dak dikduk. Jantung kita itu dak dikduk. Tidak apa-apa nak, supaya jantungmu itu bekerja bagus, kamu jadi sehat. Karena itu perlu dak dikduk, dak dikduk. Lah bentino ya Gusti, kok dak dikduk? Saudara boleh tanya sama Tuhan. Tiap hari dak dikduk, tidak apa-apa, sehat berarti kamu hidup. Gitu. Jantungnya masih bekerja. Coba kalau jantungnya berhenti, di rumah sakit mahal itu kalau sudah masuk ICU. Betul enggak Mbak Tri? Ya, mahal saudara. Karena itu saudara, mari kita belajar mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah dan cobaan. Ada enggak mengalami masalah? Angkat tangan. Ada? Semuanya ngalami. Kita semuanya ngalami. Ini semuanya di sini ini pernah, otak kita ini pernah pusing dengan masalah. Betul enggak? Kira-kira masalahnya hari ini, yang lalu-lalu pernah punya masalah, selesai enggak? Selesai. Betul enggak? Selesai. Hari ini engkau punya masalah, saya tahu, saya percaya di dalam Tuhan, di dalam Kristus pasti selesai. Pasti selesai. Asalkan engkau taruh percaya dan sudah mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, ini ayat yang mungkin kita sukai. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Iya, amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada. Saudara baca ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi saudara, saya ingin katakan, saudara jangan berhenti di ayat ini. Ayat 8 Mbak, coba Mbak. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya, perhatikan ayat ini. Ayat 7 tadi kita baca, oh luar biasa, asik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, amin. Saya juga berkata amin. Tetapi ayat 8, Tuhan berkata demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, haleluya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Merambatkan akarnya itu bagian kita loh saudara. Kita suruh belajar ini menguatkan iman kita. Kita suruh belajar ditaruh percaya kepada Tuhan. Kita suruh belajar ini terus mengandalkan, terus nempel sama Tuhan. Kan begitu. Bukan berhenti di ayat 7. Ayat 8 sudah harus perhatikan. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau akar itu sudah merambat, kalau saudara betul-betul nempel, melekat sama Tuhan, saya percaya kekuatan ekstra Tuhan berikan. Saya percaya terobosan baru Tuhan nyatakan atas hidupmu. Saya percaya. Ini lakukan. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, saudara jangan salah. Pohon itu juga butuh yang namanya panas, betul enggak? Untuk apa? Yang biologi, tahukah?
untuk fotosintesis. Butuh panas enggak? Butuh, saudara. Artinya bukan berarti orang yang nempel sama Tuhan akan hanya sejuk terus enggak. Tetap yang namanya persoalan itu datang. Tetap yang namanya pergumulan itu ada. Tetapi yang namanya kesejukan itu Tuhan berikan. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir. Halo, hari-hari ini saudara pernah ngalami khawatir? Dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara mungkin hari-hari ini ngalami khawatir. Logis karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi mari kita bawa khawatir kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita boleh datang, Tuhan ini problemku. Tuhan ini permasalahanku. Tuhan aku percaya Engkau yang aku andalkan dan Engkau menyelesaikan. Tuhan kita bukan Tuhan yang budek, tapi Tuhan yang mendengar seruan kita. Ketika engkau menangis, engkau meneteskan air mata, engkau sudah tidak bisa berkata-kata. Mungkin hanya engkau bisa hanya menyembah. Oh, sikara laba sudah bisa menyembah. Yang bahasa sendirimu engkau tidak mengerti. Tetapi Roh Kudus yang menyampaikan bahasa itu kepada Tuhan. Amin. Karena itu melekat kepada Tuhan. Ayat ini sebenarnya ingin berkata, kita harus melekat kepada Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan, kita harus perlu melekat. Orang yang tidak pernah melekat kepada Tuhan, itu tidak mengerti bagaimana mengandalkan Tuhan. Karena itu kita perlu melekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Bukan berarti setelah kita mengandalkan Tuhan, kita melekat, kemudian kita ongkang-ongkang kaki, duduk manis, minum kopi. Tidak. Tetap kita harus melakukan tugas aktivitas kita. Dan disitulah Tuhan akan berkarya. Amin. Yang terakhir. Ini yang sering kita dengar, meningkatkan jam doa. Hari ini atau satu hari saudara berdoa berapa kali? 3 kali Pak, minum obat dong. Kan minum obat 3 kali sehari. Ya, doanya kapan? Saya mau makan Pak, saya berdoa. Emang kalau mau makan doanya 1 jam. Keburu dingin tuh makannya gondolaler. Kalau saudara mau makan, doanya paling lama itu 1 menit, betul enggak? Coba ketika ini kita sedang komsel setelah biasanya kan tuan rumah menyediakan, dan mari kita berdoa untuk berkat jasmani. Lelah sing doa ini semangat, doanya 1 jam. Kira-kira saudara genengan enggak? Kapan ya arep makan iki? Doa arep makan 1 jam, keburu iki lho, wis adem, es ya adem ya. Betul enggak saudara? Doa kan kalau makan hanya 1 menit. Kalau doanya hanya waktu mau makan, kalau 1 menit berarti 1 hari sudah hanya 3 menit. Nah, hitung sendiri saudara. Hitung sendiri. Kalau gitu doa saya enggak meningkat dong. Nah, pikir dewe kan gitu. Tuhan katakan meningkatkan jam doa. Doa kita harus memiliki kualitas. Amin. Doa kita harus berkualitas ya Tuhan. Ada persoalan, ada atau tidak ada pergumulan, itu saudara tetap lakukan doa. Artinya doa itu berkualitas. Tetap saudara tekuk lutut untuk berdoa. Karena saudara menyadari, saudara butuh hubungan dengan Tuhan. Doa bukan sekedar kita meminta kepada Tuhan. Doa bukan sekedar kita menyodorkan hal-hal yang mungkin kita minta di hadapan Tuhan. Tuhan ini persoalanku, Tuhan ini yang kubutuhkan. Enggak. Tetapi doa juga berbicara bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang sangat-sangat bernilai. Saya percaya setiap kita yang memiliki hubungan yang intim, yang baik dengan Tuhan, dan terus melekat, ada sesuatu hal yang akan terjadi, pasti akan Tuhan nyatakan.
Pasti saudara. Karena itu miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan lagi, tingkatkan jam doa. Ya. Apalagi kalau suruh doa pagi hari. Betul? Wis isu tangine kerinan tambah udan. Paling enak opone ditambahi hari libur. Ya toh? Wah, paling enak itu. Wah, hari liburnya bukan hari Minggu, ya. Ya tanggal abang, ya. Tanggal abang itu hari Senin misalnya. Wah, lebih enak mancal kemul kan gitu. Ya, tapi di sini enggak ada. Amin. Semuanya memiliki jam doa yang luar biasa. Tingkatkan jam doa kita. Kenapa? Kita harus meningkatkan doa kita, ya. Di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Iya, Tuhan berkata, ini bukan manusia loh, tapi ini Tuhan Yesus yang berkata, berjaga-jagalah. Kalau suruh berjaga-jaga, berarti Tuhan tahu akan ada sesuatu yang terjadi. Karena itu kita suruh berjaga-jaga. Kekuatanmu itu hanya terletak di dalam doa. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Berjaga-jagalah, kamu perlu waspada, tetapi kamu harus memiliki hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Sehingga disitulah kekuatan itu terjadi. Ya, kekuatan itu terjadi. Hikmat Tuhan diberikan. Saudara, ada tadi perkataan Tuhan Yesus yang sangat menarik ketika saya lihat ketika Tuhan perintahkan kita untuk berjaga-jaga atau berdoa, ya, di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa, kan murid-muridnya tidur toh. Ada satu ayat, ya, dalam Injil yang menarik bagi saya dalam Matius 26 ayat 41. Dan ini berbeda dengan Lukas, Markus dan Yohanes. Mari yuk. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Perhatikan, roh memang penurut, tetapi daging, kita masih ada dagingnya gak kira-kira? Atau saudara sudah semuanya manusia roh ini, yang tidak ada dagingnya? Kita masih ada daging, betul gak? Coba cubit. Jangan cubit yang lain, tapi cubit dirimu sendiri. Ya. Kalau yang ada yang lain mencubit, silahkan saudara teriak, gitu. Berarti saudara masih hidup. Ya, saudara masih ada dagingnya. Perhatikan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Tuhan itu maha tahu, tapi manusia harus dikasih tahu. Itu konsepnya. Karena itu perlu yang namanya daging ini, jasmani ini perlu dilatih. Sehingga jasmani kita itu berjalan sebanding dengan manusia roh kita. Keinginan roh ini selalu dekat dengan Tuhan, tetapi keinginan daging itu selalu menjauh dari Tuhan. Karena itu perlu dilatih. Tuhan katakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu perlu dilatih, sekali lagi perlu dilatih. Latih untuk berdoa itu juga perlu berlatih. Sehingga dengan kebiasaan terus meningkat dan kemampuan terus diasah. Amin. Kita masih manusia jasmani juga loh, saudara. Kita perlu berlatih bersama-sama. Karena itu mari, saya promosi ini. Mari hadirilah ibadah doa setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Saudara percaya doa itu baik? Saudara percaya doa itu baik? Amin. Mari hadirilah doa, ibadah doa. Pasti saudara akan menikmati berkat Tuhan. Kalau berkat mau? Berkat mau? Enggak ada. Kalau orang dikatakan berkat enggak mau, itu pasti saudara perlu diperiksa ke psikiater. Doa menghasilkan berkat, doa menghasilkan kekuatan, doa menghasilkan bla 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 bla, ya. Amin.
Ya, saya hanya menghimbau saudara, mungkin karena kesibukan sudah tidak bisa hadir, ya silakan doa di rumah masing-masing. Tetapi kalau hadir tempat ini, oh haleluya, kita akan sukacita, ya. Semakin banyak yang datang, oh genine itu bulat-bulat saudara. Ya, genine itu bulat-bulat, luar biasa, pasti sudah dipakai Tuhan, ya. Amin. Ya, mari sekali lagi hadiri ibadah doa setiap Jumat jam 6 sore di tempat ini. Saudaraku yang terkasih, meningkatkan jam doa itu penting dalam hidup kita. Artinya, tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan kita. Kesimpulan. Mari silakan pemain musik. Mari kita baca bersama-sama kesimpulan. 2, 3. Jangan takut dan menyerah menghadapi apapun. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Solidio Glory, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini, sore ini Tuhan, kami boleh berbicara. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami tahu kami lebih dari pemenang karena kasih-Mu atas kami. Namun banyak hal yang harus kami kerjakan. Kami harus menguatkan iman kami. Kami harus mengandalkan Engkau. Kami harus tingkatkan jam-jam doa kami. Sebab itulah kekuatan yang akan membuat kami terus mampu melangkah. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menginspirasi setiap jemaat-Mu. Untuk mereka terus melekat kepada Engkau. Terus menguatkan iman mereka. Di hari-hari ini Tuhan banyak mengalami kesulitan. Tetapi anak-anak-Mu mereka akan terus mengalami justru kelegaan berkat yang daripada Engkau. Satu perkara yang kita kerjakan. Kesetiaan itu kita perlukan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas semuanya. Kami persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah. Sikadalapa nama kadalaya sikidalapa. Sikidalapa nama bala ya sikidalapa. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersama. Sebab hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Sigara lama Sigara mata kadala pata kadala maya lama ya. Sigara bala 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 bala. Sedalamnya hatiku kamu tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi. sedalamnya hatiku kamu tahu. Waktu kami berikan kepada hamba-Nya, Kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita naikkan dengan setengah suara kita. Dalamnya hatiku kau pun tahu. Amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita sembah Tuhan. Kina kasih-Mu. Belajar menyembah, belajar Dalam kesesakan, belajar menyembah, belajar menyembah, belajar menyembah. Haleluya, haleluya. Belajar kita menyembah. Kinara lama 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 lama. Kinara lama sina lama 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 ya. Kinara lama 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 ya. Kinara lama 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 lama. Persembahan kita yang terbaik adalah hidup kita dengan menyembah. Firman telah ditabur, tinggal bagaimana respon kita. Amin. Kita berpikir seperti hanya firman berkata. Mungkin kita berpikir begitu berat masalahku, begitu berat persoalanku. Sembah Tuhan saja. Kita menghadapi masalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang bisa menyembuhkan engkau. Tuhan yang bisa melakukan segala perkara dalam hidupmu. Segera bakala makatakan, angkat tangan. Kira bakal segera bakala bakala. Transferkan spirit doa penyembahan di dalam setiap pribadi-pribadi umatmu Tuhan. Dalam nama Yesus yang menyembah, Engkau berikan kemenangan. Yang menyembah Engkau, Tuhan berikan kekuatan. Yang menyembah Engkau, Tuhan bereskan seluruh masalah-masalah persoalan. Kirabaka shikirabaka. Terus menyembah. Kirabaka shikirabaka kata kasih. Haleluya, 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 haleluya.
Kinarala masina mula mula. Ina masekena malamaya. Kiarala malamaya malamayo. Sigina malamaya. Here baba sigina bakalama. Terus kita berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Segala sesuatu Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Itu Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu dalam hal ini kami menerima persoalan. Tetapi berkat-Mu dalam hal ini Engkau memberikan kekuatan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan yang luar biasa ada pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu Pak Daniel. Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada hamba-Mu. Dan kami semua terberkati malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus, selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ada yang belum mempersiapkan, dipersiapkan dengan baik. Kita akan bawa persembahan kita. Kita mau bawa dengan doa, dalam doa kita mau persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita mau persiapkan persembahan dan terlebih yang utama kita persiapkan hati kita. Sebelumnya saya akan bacakan dulu satu ayat dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa dengan segenap hati kami. Kami bawa dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami belajar untuk memberi dari segala apa yang kami miliki. Karena kami pun menerima segalanya dari Engkau Tuhan. Karena kami telah menerima kasih-Mu yang tidak terbatas. Kami pun mau mulai belajar memberi yang tidak terbatas untuk Engkau. Ajar setiap kami untuk kami mulai belajar tidak hitung-hitungan dengan Engkau Tuhan. Belajar untuk memberi dengan segenap sukacita. Belajar memberi dengan segenap kerelaan hati kami. Engkau boleh berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati dalam segenap aspek kehidupan mereka. Bukan hanya 1 kali, 2 kali lipat Engkau berkati. Engkau berkati terus berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Sehingga lebih lagi mereka akan bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Engkau memberikan hikmat. Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mempersembahkan hatinya, mempersembahkan hidupnya, mengelola persembahan ini bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga persembahan ini kami percaya ketika tangan-Mu turut bekerja, ketika Roh-Mu turut ikut campur Tuhan, dari persembahan yang kami kumpulkan akan sungguh-sungguh menjadi alat untuk melebarkan kerajaan-Mu. Gereja Bait Kudus akan jadi sumber berkat yang dahsyat, bukan hanya untuk setiap jemaat, tapi juga untuk setiap orang, setiap rumah tangga yang ada di sekitar gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati, urapi, jadikan berkat. Haleluya Tuhan, amin. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar
kita bangkit berdiri bersama. Kami memberkati segala permohonan doa yang jemaat-Mu Tuhan naikkan kepada Engkau. Diberkatilah, mereka mengandalkan-Mu, mereka bersyukur dengan segala persoalan. Kalau satu masalah boleh diselesaikan dengan cara yang tuntas oleh Tuhan, kami percaya masalah demi masalah yang sama Engkau selesaikan dengan masalah yang tuntas oleh Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dan umat-Mu mengambil tindakan iman. Jika di antara kamu yang sakit, mereka mengundang saudara-saudara untuk berdoa dan menaikkan syukur serta mengolesinya dengan minyak. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang itu dan akan memberikan kuasanya yang terjadi dalam kehidupannya. Tuhan berkati kami bersama seluruh jemaat-Mu mengimani minyak yang kami pakai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah berkati sehingga bisa mengusir kuasa kegelapan, mengusir kuasa roh-roh jahat, mengusir kuasa-kuasa gelap, dan dalam nama Tuhan Yesus mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kirapa kasya kata-kata karena bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah bagi kita semua. Terimalah berkat, anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati sehingga yang belum punya rumah, Tuhan berkati dengan sebuah rumah. Yang saat ini kurang bersukacita, Tuhan tambahkan sukacita Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan sukacita. Dan Tuhan memberkati kehidupan rohanimu, jasmanimu, sehingga berlimpah-limpah kebaikanmu. Terimalah berkat dalam anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Amin.